Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini meluangkan waktu untuk menonton channel siaran Agung Pos YouTuber. Saya Esa Basri, sarjana ilmu komunikasi, saat ini berada di ruang Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Ketenagakan Hilir, yaitu Bapak Herawan. Pak Herawan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Herawan, terima kasih banyak. Kami sudah diberikan waktu untuk berwawancara eksklusif untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya barang dan jasa yang dikelola di sini. Pak, saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, Bapak Sarifudin yang telah datang ke tempat kami. Di sini dapat kami jelaskan bahwa sebelum saya menjelaskan tupoksi, terlebih dahulu saya menjelaskan sejarah bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi jika bakal terbentuknya unit pengadaan barang dan jasa UKPBJ yang dimulai pada tahun 2012, di mana unit layanan pengadaan ULP, waktu itu disebut ULP, masih di bawah bagian pengendalian pembangunan di Sekda Kabupaten Ogan Ilir. Pada tanggal 23 2018 itu dibentuklah UKPBJ. UKPBJ itu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam bentuk bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir nomor 37 tahun 2018. Adapun dasar pembentukan UKPBJ di Kabupaten Ogan Ilir itu ialah yang pertama Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. UKPBJ di Kabupaten Ogan Ilir ini berbentuk bagian, Pak, yaitu bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah. Dengan terbentuknya bagian pengadaan barang dan jasa, kami mempunyai visi dan misi yang selaras dengan visi misi Bapak Bupati yang sekarang ini. Visi kami adalah mewujudkan pelayanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ogan Ilir yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Adapun misi kami terbagi 4, Pak. Yang pertama, mengintegrasikan rantai proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan strategi pasokan dan manajemen risiko yang efektif. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme personil pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi, berorientasi, berbasis kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja layanan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi. Yang keempat, membangun kapabilitas organisasi sebagai procurement Central of Excellence, pusat dari pengadaan. Jadi untuk mencapai visi dan misi tersebut, kami menjalankan sesuai tupoksi kami. Di antaranya, yang pertama, mengelola pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, mengelola layanan pengadaan secara elektronik. Yang ketiga, membina sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, melaksanakan pendampingan, konsultasi atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, membina dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
Yang keenam, melaksanakan fungsi lainnya yang ditugaskan oleh atasan. Pak Herawan, sebenarnya pengadaan barang dan jasa ini untuk kepentingan siapa ya? Sebenarnya pengadaan barang dan jasa ini untuk kepentingan kita bersama. Ya. Jadi kita mendapatkan pengadaan barang dan jasa ini secara transparan, bersih. Ya, ya. Itu yang kita harus lakukan. Itu berdasarkan laporan dari OPD dan instansi awal. Jadi pelaksanaan pengadaan barang jasa ini prosesnya itu seperti, kalau kami sih seperti begini Pak. Jadi kami menerima usulan dari dari perangkat daerah yang mengusulkan kepada kami. Itu berupa HPS, yes, HPS, gambar, dan analisa KAK dan ringkasan kontrak. Setelah mendapatkan itu artinya Bapak itu apa? Mengkaji. Iya. Setelah kami terima itu, kami periksa dokumen kelengkapannya, bagian pengadaan barang jasa itu. Kalau sudah lengkap, kami mendelegasikannya ke Pokja Pemilihan Pak, untuk dikaji ulang sebagai persyaratan untuk pelelangan. Nah, artinya kita langsung mengadakan apa? Semacam tidak diteliti dulu misalnya ke lapangan, apa memang betul itu barang itu sudah tidak bagus lagi dipakai, atau memang betul-betul dibutuhkan oleh dinas instansi, kan begitu? Atau kita langsung begitu dapat order dari dinas instansi, kita langsung ke proses lelang. Jadi dapat saya jelaskan Pak. Jadi proses lelang itu kan proses lelang. Jadi proses itu ialah kita kalau yang namanya ke lapangan itu kan dari OPD Pak. Jadi misalnya HPS itu kan sudah bentuk jadi di kami itu kan. Nah, tapi bisa jadi kalau memang tidak sesuai, kami juga bisa melihat ke lapangan. Makanya Pokja itu kalau tidak sesuai, maka ada pengkajian Pak. Nah, pengkajian itu untuk di Pokja, untuk di sini itu ini untuk kelengkapan kesesuaian dokumen pengadaan, dokumen pemilihan untuk persyaratan untuk dilelangkan Pak. Jadi kan pengkajian itu misalnya HPS-nya mungkin perkalian harga satuan dengan unitnya itu kan dilihat. Artinya pengkajiannya mengenai biaya juga Pak? Kita lihat Pak, antara biaya dan harga satuannya apakah sesuai. Yang kedua, kita lihat persyaratan untuk dijadikan dokumen pemilihan itu, seperti tenaga ahli. Itu kan kita tidak boleh menyalahi aturan dari aturan yang berlaku. Jadi proses pengadaan barang dan jasa ini makanya dikaji itu supaya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi setelah selesai pengkajian, Pokja Pemilihan melakukan pembuatan dokumen pemilihan, membuat jadwal untuk dilaksanakan pelelangan dalam aplikasi LPSE. Itu saja. Persyaratan untuk peserta lelang itu ada? Ya, disitulah kan kita persyaratan seperti tenaga ahli, K3-nya, sesuai dengan kebutuhan paket yang dilelangkan. Ya, seperti kalau dia konstruksi kan, tenaga ahli, K3 dan syarat-syarat yang lainnya. Pak Herawan, barang dan jasa ini termasuk juga seperti apa itu? Apa perangkat-perangkat lunak seperti komputer misalnya, atau termasuk juga kendaraan roda 2, roda 4 itu seperti apa sebenarnya pengadaan barang? Jadi pengadaan barang dan jasa itu terbagi ada 3 Pak. Jadi pertama pengadaan barang, yang kedua pengadaan jasa konstruksi, yang ketiga pengadaan jasa konsultasi. Kalau barang itu seperti apa barang? Barang itu, kalau pengadaan barang itu seperti kendaraan,
mobiler, laptop dan sebagainya, Pak. Kelengkapan untuk administrasi Iya. operasional. Kalau jasa itu seperti apa bisa? Jasa itu seperti jasa konsultasi, Pak. Seperti pembuatan master plan, perencanaan, Ya. perencanaan seperti itu jasa, diperlukan jasa konsultasi. Artinya master plan itu kita mau menggunakan jasa konsultasi, Iya. jasa orang lain nanti. Iya, Oke. iya. Biasanya mengambil dari mana jasa? Ya, kalau kita kan ada proses lelang ya, Pak. Tuh. Jadi kalau untuk jasa konsultasi itu dibagi ada dua. Kalau di bawah 100 juta itu bisa penunjukan langsung. Kalau di atas 100 juta itu harus melalui lelang terbuka. Ada nggak misalnya target besar biaya kita baru bisa mengadakan pelelangan harus misalnya standarnya 500 juta. Kalau di bawah 100 juta mungkin kita tidak lelang. Ini ada nggak seperti itu target-target? Ada, Pak. Itu sesuai dengan aturan Presiden nomor Ya. nomor 12 tahun 2021 yang sekarang ini. Jadi kan kalau lelang untuk jasa konsultasi itu sampai dengan 50 juta itu lelang secara terbuka. Iya. Di bawahnya boleh penunjukan langsung. Yang untuk jasa konstruksi itu di atas 200 itu dia harus lelang terbuka. Di bawah itu boleh penunjukan langsung. Sistem lelang terbuka itu seperti apa, Pak? Lelang terbuka itu ialah lelang yang menggunakan secara terbuka melalui aplikasi LBSI, Pak. Ya. Ya, jadi lelang terbuka itu kita membuat rencana pengadaan, dibuat rencana pengadaan melalui. Jadi mereka dilelangkan melalui aplikasi. Kita tawarkan sesuai dengan dokumen pemilihan kita, dia mengupload, melihat di dalam aplikasi itu Artinya sebelumnya ada diumumkan dulu secara luas. Ya, jadi proses lelang itu yang pertama memang pengumuman. Ya. Setelah pengumuman itu, di sini kan kita dapat jelaskan bahwa Pokja pemilihan itu merencanakan membuat jadwal pelelangan, Pak. Jadwal lelang itu salah satunya membuat pengumuman pelelangan selama 5 hari kerja. Ya. Yang kedua, setelah pengumuman pengumuman itu melalui aplikasi RDSI, Pak. Ya. Melalui aplikasi RDSI. Setelah hari ketiga dari pengumuman itu kita memberikan penjelasan selama 1 jam, misalnya dari jam 10 ke jam 11. Setelah admitting, nah itu biara pihak dipersilakan untuk mendownload dokumen dan mendownload dokumen dasi setelah selesai Pengumuman adanya tender, adanya pekerjaan di badan pengelolaan ini melalui media massa atau media online? Melalui media online, Pak. Kita kan ada layanan secara elektronik di aplikasi kita, Pak. Itu kan terbuka untuk umum. Tapi mereka kira-kira bisa nggak membaca aplikasi? Itu terbuka, Pak. Terbuka untuk umum, dari seluruh Indonesia bisa melihatnya. Artinya linknya disebar. Ya, link itu tersebar. Nah sebelumnya kan artinya link disebar itu dengan siapa kita menyebarkan link? Itu aplikasi itu dibuat oleh LKPP, Pak. Jadi link itu link nasional. Jadi siapapun yang melihat itu bisa siapapun ingin tender artinya buka link itu. Iya. Itu kan? Iya. Ya. Iya. Oke. Sekarang katakanlah sudah mereka melihat link, sudah persyaratan sudah lengkap, seandainya terlalu banyak yang mengikuti tender ini, bahkan satu objek misalnya bisa terjadi 20-30 pengikut tender, peserta tender. Nah, bagaimana kita seleksi tender? Jadi proses lelang itu, Pak, ya kita pertama kan melihat ranking
harga penawaran. Ya, ya. Jadi di aplikasi itu sudah langsung tersedia, jadi kan dia langsung meranking daftar harga tawaran masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi harga itu langsung di-ranking oleh aplikasi. Jadi kalau kami memprosesnya, kami kan ngambil 3. Jadi otomatis aplikasi meranking itu. Iya, iya. Jadi dari harga tawaran. Berapa peserta tuh? 1, 2, 3 mungkin? Ya, kalau kita sih evaluasinya Pak, kita ambil 3 dari yang terkecil, penawaran terkecil. Iya, iya, iya. Jadi kita evaluasi yang 3 itu, kalau sudah ada memenuhi syarat, yang keempat, kelima tidak perlu kita. Pernah nggak ada protes Pak dengan yang tidak teraplikasi, yang tidak terpilih? Kalau sejauh ini tidak ada Pak. Tidak ada. Karena artinya mereka menerima. Iya, karena itu kan ranking harga penawaran yang dibuat oleh dia sendiri. Iya, iya. Ya, jadi kan tidak bisa dia masuk ke ranking pertama. Iya. Kalau karena dia sendiri yang Itu membuat tergantung harga dari tawaran. dia. Iya, Karena dia membuat penawaran, jadi dia maklum ya. Ya, kecuali dia sudah misalnya 1, 2, 3 ini tidak memenuhi syarat, maka diambil yang 4 ke 5. Iya. Nah, Oh, itu begitu caranya. Berapa lama itu waktu dari 1, 2, 3 itu penentu 1, 2, 3 seandainya memang memerlukan yang cadangan, waktunya berapa lama? Jadi begini Pak, proses lelang itu kan ada evaluasi. Iya, iya. Evaluasi pertama itu evaluasi administrasi dan kualifikasi. Iya, iya, iya. Ya, setelah lulus mereka di evaluasi kualifikasi, kita lanjut ke evaluasi teknis. Kalau lulus ke evaluasi teknis, kita lanjut ke evaluasi harga. Iya, iya. Berjenjang nanti. Iya Pak. Jadi setelah evaluasi harga lulus, kita baru mengundang untuk pembuktian dokumen-dokumen yang dia tawarkan kepada kita. Iya. Artinya selektif sekali Pak. Iya, iya Pak. Ya. Kita terbuka sekali. Iya. Iya. Pak Kabak. Iya Pak. Tadi kan ada penunjukan langsung. Iya. Nah, penunjukan langsung ini seperti apa? Begini Pak, penunjukan langsung itu dia kalau untuk konsumsi itu di bawah 200. Iya, iya. Jadi penunjukan langsung ini cukup pejabat, tidak perlu di bagian pengadaan barang jasa. Iya. Jadi pejabat ini cukup ada di instansi masing-masing. Tapi itu harus daftar juga ya? Yang akan ditunjuk itu harus mendaftar terlebih dahulu. Yang pertama dia harus ada pejabat. Pejabat itu kalau dia ada di dinas itu yang mempunyai sertifikat, silakan melaksanakan sendiri pejabat di instansi tersebut. Tapi biasanya kadang-kadang di dinas instansi itu tidak ada pejabat, dia minta bantuan kepada kita untuk penunjukan pejabat pengadaan. Oh iya. Oh, jadi dibalikin pada instansi bersangkutan. Ya, kalau dia penunjukan ada langsung. sertifikat cukup di dia Pak, pejabatnya yang ditunjuk. Artinya tidak dibagikan, ditunjuk langsung kepada masyarakat umum, tidak seperti itu kan? Oh, jadi begini Pak, kalau namanya itu lelang penunjukan langsung itu kan ada pejabat pengadaan Pak. Pejabat pengadaan inilah yang menyeleksi pihak ketiga untuk melaksanakan pengadaan. Jadi pejabat pengadaan ini nanti yang mengatur ke bawahnya, misalnya siapa yang ditunjuk. Iya, jadi kategorinya itu ya sesuai dengan ketentuan. Seperti kalau penunjukan langsung itu mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah biasa melakukan hal seperti itu. Iya. Tapi tetap yang berbadan hukum itu. Iya pasti Pak. Seperti CPT misalnya. Jadi perusahaan sekarang kan sudah tertib Pak, tidak seperti dulu lagi. Makanya kalau izin-izin itu sudah tertib sekarang Pak. Kita tidak bisa menunjuk perusahaan yang tanpa administrasi dan izin-izinnya tidak berlaku. Artinya diseleksi dari mulai perizinan, dari kelengkapan dokumen perusahaan. Gitu. Pak Heriawan, mungkin di ujung waktu kita kan sudah COVID ini kan sudah 1 tahun lebih. Nah, ini kan ada dana-dana yang refocusing. Nah, kita kena dapat.
Kalau masalah dana Pak, kalau kami kan bukan arahnya, kalau masalah dana rekonstruksi itu kan kalau itu di OPD masing-masing nggak di. Iya. Kalau kita kan cuma melelangkan usulan dari OPD. OPD. Jadi masalah keuangan kita tidak. Ya, kalau kita kan OPD yang mengusulkan kita lelang. Tapi cenderungnya sekarang ini jumlah paket lebih sedikit. Iya. Karena banyak rekonstruksi. Pernah nggak ada paket yang dibatalkan karena refocusing tahun kemarin? Biasanya kalau kami belum pernah Pak. Tapi biasanya dari OPD sebelum dia melelangkan, dia sudah memberitahu sebelum dilelangkan. Oh ya. Artinya memang sensitif sekali. Ya. Pak Herawan, di ujung waktu mungkin ada yang perlu disampaikan kepada mitra kerja kita, kepada instansi tentang pengadaan barang dan jasa ini. Silakan Pak Herawan. Terima kasih Pak. Jadi kami bagian pengadaan barang dan jasa ini berdasarkan LKPV menetapkan standar LPSI ada 17 level standar Pak. Ya. Level standar ini ditetapkan berdasarkan ketersediaan perangkat baik hardware maupun software maupun standar operasional, anggaran dan kebutuhan yang lainnya. Sampai saat ini Kabupaten Ogan Ilir standar LPS ini sudah mencapai level 12. Jadi masih ada level 5 lagi level 5 lagi yang masih belum kami belum dikerjakan. Ya, belum terpenuhi. Dan ke depan, insya Allah kami sudah mengajukan dan mudah-mudahan terpenuhi untuk ke depan. Para pemirsa, demikian wawancara eksklusif kita dengan Pak Herawan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mengampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.